Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuliakan Tuhan melalui ibadah keluarga nuansa kaum lansia. Di rumah masing-masing bersama keluarga, secara daring pada hari Rabu 18 November 2020. Mari kita serahkan hati dan pikiran kita kepadanya, agar doa dan kidung yang kita panjatkan berkenan kepadanya. Dan Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan berkat-Nya. Kami kaum lanjut usia sungguh bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Sekalipun kami hanya berada di dalam rumah selama pandemi, namun kami masih bisa beribadah baik di hari Minggu maupun hari Rabu. Meskipun lewat live streaming, kami bersyukur masih dapat bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah. Sekarang kami sudah terbiasa berada di rumah bersama cucu-cucu yang juga sekolah dari rumah, anak-anak yang juga bekerja dari rumah. Mari kita berdoa syafaat supaya pandemi segera berlalu dan kita bisa bertatap muka dalam ibadah minggu dan ibadah keluarga. Semangat ya PKLU, kita pasti bisa. Janji Tuhan dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam persekutuan ini dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Mari kita berdoa. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memanjatkan doa kepadanya. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu jika malam ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan-Mu dalam ibadah keluarga malam ini. Kuduskanlah ibadah kami dari awal hingga akhir. Biar nama-Mu saja yang kami puji dan kami sembah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujian berbalasan terambil dari Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 5. Sebagaimana dengan pujian balasan, Mazmur yang tertulis keluar akan saya bacakan dan yang tertulis ke dalam Bapak Ibu bacakan.
Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 5, demikian bunyinya. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besarlah kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 57 bait yang pertama. Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu yang mendamba kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh iman hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada sorga. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Imamat 9 ayat 12 sampai 24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih yang bertata dalam kerajaan surga, terangi hati kami dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti akan firman yang hendak kami dengar dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Imamat pasal 9 ayat 12 sampai ke 24. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu, menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnya lah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah, di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah.
Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Lalu mengangkat kedua tangannya di atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia. Setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Imamat adalah kitab ketiga dari kitab Musa yang disebut Taurat Musa. Kitab ini berisi pengajaran-pengajaran dan tentang bagaimana cara umat bangsa Israel menghampiri Allah. Di antaranya adalah dengan menguduskan diri, yaitu dengan menyembelih lembu jantan yang tidak bercacat untuk penghapus dosa, dan domba jantan untuk kurban bakaran. Semua itu dilakukan oleh seorang imam di dalam kemah pertemuan. Harun adalah saudara laki-laki Musa. Musa mendapat perintah dari Allah untuk memanggil Harun dan anak-anaknya untuk ditahbiskan dan diberi jabatan imam. Sebelum mereka ditahbiskan dan menerima jabatan sebagai imam, maka mereka, Harun dan anak-anaknya, harus menyembelih kurban penghapus dosa, kurban bakaran, dan kurban keselamatan, yaitu berupa lembu jantan yang tidak bercacat, domba jantan yang tidak bercacat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, para imam inilah yang bertugas di kemah pertemuan memelihara, merawat, dan melakukan kurban bagi umat. Ketika ada umat yang ingin menyembelih kurban, maka imam itu juga harus menyucikan dirinya sebelum menyembelih kurban bagi umat yang akan memberikan kurban bakaran maupun kurban keselamatan. Kemah pertemuan adalah lambang kehadiran Allah. Jadi hanya imam dan Musa sajalah yang boleh masuk ke dalam kemah pertemuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tata cara atau ritual kurban tertulis sangat jelas di dalam bacaan kita pada malam hari ini. Terutama dimulai dari Imamat 9 ayat 1. Dan sangat jelas sekali bagaimana Musa serta Harun sudah melakukan tanggung jawabnya dengan mempersembahkan kurban dan mengangkat kedua tangannya untuk memberkati umat Israel. Jadi ketika Harun dan Musa itu telah menyembelih kurban, memercikkan darahnya, kemudian ada yang dibakar, sebagian ada juga yang dimasak. Nah, setelah itu maka Musa dan Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa Israel dan bangsa Israel itu diberkati. Itulah tanggung jawab seorang imam kepada bangsanya, kepada umatnya. Nah, ketika kurban bakaran itu terbakar habis oleh api, maka itu adalah saat tanda bahwa kurban mereka itu diterima atau Tuhan berkenan atas kurban mereka. Sehingga bangsa Israel atau umat Israel bersorak-sorai serta sujud menyembah Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekarang hidup di zaman anugerah, di zaman kasih karunia. Kita tidak perlu lagi melakukan kurban untuk menghapus dosa, maupun kurban bakaran, maupun kurban keselamatan. Karena apa? Karena Yesus sendiri. Yesus sendirilah yang sudah menjadi kurban penebusan dan keselamatan bagi kita semua, bagi dunia. Dengan cara mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa kita. Dan penebusan itu, kurban itu sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah melakukan tanggung jawab besar untuk keselamatan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yesus berikan semua itu dengan cuma-cuma. Jadi bagi saudara yang sampai sekarang belum percaya kepada Yesus, mari percayalah, Anda akan diselamatkan. Tanggung jawab kita sebagai umat yang telah dipilih Tuhan. Kita ini dipilih Tuhan, jangan salah ya, bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kita. Itu dapat kita baca dari Yohanes 15 ayat 16. Adalah memenuhi panggilan kita dan pengutusan kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Itu dapat dibaca di Matius 28 ayat 19 dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang pejabat gereja yang disebut presbiter ialah pendeta, penatua, dan diaken, melayani jemaat supaya iman jemaat semakin kuat, tidak mudah goyah oleh gangguan dunia ini. Karena gangguan dunia ini sangat luar biasa pengaruhnya kepada iman percaya kita. Namun dengan bimbingan dan pelayanan dari para pejabat gereja, maka iman umat harus semakin kuat. Pejabat gereja itu bukan seperti pejabat negara. Kalau pejabat negara itu berkuasa, dia bisa melakukan, kadang-kadang harus mengikuti aturan dengan ketat. Tetapi pejabat gereja adalah pejabat yang melayani. Pejabat yang melayani, tetapi juga pelayan yang memimpin. Jadi sebagai pelayan yang memimpin harus bertanggung jawab akan tugas dan pelayanannya. Pertama, dia harus cakap. Seorang pelayan yang bertanggung jawab, dia harus punya kecakapan, memiliki kecakapan, memiliki kesetiaan, memiliki ketaatan kepada Tuhan, dan memiliki satu kemampuan pengabdian yang luar biasa untuk memenuhi panggilan dan pengutusannya. Orang cakap dibutuhkan juga jujur, juga setia. Tapi di masa sekarang ini, saya rasa sulit ya mencari orang yang cakap, tapi jujur. Kebanyakan atau ada yang cakap, tapi tidak jujur, sehingga merugikan orang lain, maupun merugikan institusi, maupun merugikan negara. Itu cakap tapi tidak jujur. Seorang yang cakap seharusnya dia jujur, dia setia, dia juga mampu, sanggup untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanggung jawab sebagai umat, sebagai orang yang telah diselamatkan adalah menjadikan kita menjadi umat yang memuliakan nama Tuhan. Ada juga orang yang melakukan tanggung jawab semata-mata hanya untuk mencari nama baik, atau semata-mata hanya untuk keuntungan diri sendiri. Ya, ini juga tidak baik. Dan orang semacam ini adalah orang yang mengabaikan Tuhan. Pada Tuhanlah yang memberikan tanggung jawab kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Setiap orang mempunyai tanggung jawab sesuai identitas yang melekat pada diri masing-masing. Ada yang sebagai guru punya tanggung jawab masing-masing, sebagai aparat negara punya tanggung jawab, sebagai orang tua tentu saja punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, melindungi mereka dan memenuhi kebutuhan mereka, serta memelihara mereka. Dan yang terutama sebagai orang tua adalah memberi contoh yang baik bagi anak-anak. Kalau saat ini masih ada orang tua yang belum memberi contoh baik kepada anak-anaknya, nyuruh anaknya pergi sekolah minggu tapi bapaknya enggak pergi ke gereja. Nyuruh anaknya berdoa tapi bapaknya tidak berdoa. Nyuruh anaknya bersabar tapi bapaknya tidak sabar. Maka saat ini Anda harus merubah sikap Anda untuk berbuat baik dan memberi contoh yang baik kepada anak-anak Anda. Karena tanggung jawab kita adalah tanggung jawab bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti tertulis di dalam Imamat 9 ayat 6, kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Jadi ini juga perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Juga kita semua saat ini. Juga oma-oma dan opa-opa di rumah, ya, juga mempunyai tanggung jawab kepada siapa? Kepada anak-anak dan cucu-cucu kita yang ada. Nah, apa tanggung jawab kita sebagai orang tua? Sebagai orang tua, sebagai oma opa masih punya tanggung jawab, yaitu salah satunya adalah memberi contoh baik, menjadi teladan bagi anak cucu, juga menjadi berkat bagi sesama kita. Sehingga dengan perbuatan kita sebagai orang tua, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bagi kita yang belum melakukan tanggung jawab dengan baik, mari berubah supaya kita menjadi orang yang bijaksana dan diberkati. Tuhan memberkati. Amin. Kitab Bakti 50, bait 1. Ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dari pagi hingga petang ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah dan mendengar sabda firman-Mu, walaupun secara online ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Baik itu besar maupun kecil, harus dilakukan dengan tekun dan tuntas,
agar kemuliaan-Mu tampak melalui semua itu. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami, tuntun kami, berilah kami hikmat, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan mampukan kami, agar dapat menghindari godaan dan hal yang bisa membuat kami jatuh ke dalam dosa. Peganglah tangan kami Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur atas pertolongan-Mu di tengah-tengah kemelut yang terjadi, baik sebagai bangsa, baik sebagai negara, baik sebagai gereja maupun sebagai pribadi lepas pribadi. Kami berseru kepadamu, berilah kami pertolongan-Mu bagi kami yang selalu berseru dan memohon pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar virus corona. Berikanlah pertolongan-Mu untuk mereka ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu agar mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang sempurna yang bersumber daripada-Mu. Berikanlah kesabaran agar tetap mengandalkan Tuhan sebagai penolong yang ajaib. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai yang terbawah, bahkan sampai ke RT RW. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon belas kasih sayang-Mu, agar mereka memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami para lansia di masa pandemi ini Tuhan. Berikanlah kami kekuatan agar tetap menikmati sukacita di dalam kasih sayang-Mu, agar kami dapat menikmati hari tua kami yang sejahtera. Bapa yang pengasih, kami juga berdoa untuk pelayanan Pelkat PKLU. Kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah memilih dan mengutus kami. Untuk itu kami mohon, berikanlah kami kemampuan agar dapat melayani dengan baik ya Tuhan, dan juga menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Tuhan, berkatilah seluruh pelayanan agar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Benyamin Syauta. Kami berdoa untuk majelis jemaat, PHMJ, pengurus-pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia yang ada. Kami juga berdoa untuk tim multimedia, musik gereja, semuanya Tuhan berkati, dan juga pegawai gereja yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Berikanlah roh hikmat yang dari Tuhan, agar dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan bagi Bapa dan menjadi berkat di tengah persekutuan jemaat Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang menderita sakit, baik yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon tolong lawatlah dan berikanlah kesembuhan dan pemulihan untuk mereka ya Tuhan, agar mereka boleh kembali sehat dan dapat beraktivitas lagi. Bapa yang Maha Pengasih, ampunilah salah dan dosa kami, dan layakkanlah doa kami yang tidak sempurna ini.
Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait 1 dan kedua. Jemaat, marilah dengan ketulusan hati kita berdiri menyerahkan persembahan yang telah kita berikan, agar dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Nya. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini yang berasal daripada-Mu. Berkatilah kiranya persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan mengaktualisasikan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah terus menentang dan meninggikan ego dalam diri kita. Hormatilah Allah, Tuhan kita, sebagaimana layaknya kita menghormati Dia yang berkuasa atas segala kehidupan di dunia. Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2. Mengikutnya
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.